Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di channelnya Chef MJ Tutorial, channel yang murni memberikan edukasi dan memberikan pengalaman-pengalaman seputar bahaya pinjaman online, baik itu pinjol legal maupun pinjol ilegal. Jadi di channel ini hanya murni mengedukasi, tidak bekerja sama dengan pihak apapun, apalagi menyediakan jasa-jasa pelunasan hutang, jasa joki pinjol, jasa pembuatan data fax, jasa gestun, dan sebagainya. Murni hanya mengedukasi. Jadi di sana kalau misalkan kalian menemukan channel Chef MJ Tutorial menawarkan tentang pelunasan hutang, tentang pembuatan data fax, data jasa gestun, dan jasa-jasa yang lainnya, itu adalah murni penipuan. Karena channel ini berdiri sendiri, tidak bekerja sama dengan pihak manapun, apalagi yang menyediakan jasa-jasa joki pinjol dan sejenisnya. Baik, pembahasan kali ini teman-teman masih seputar bahaya pinjaman online di tahun 2024. Karena banyak sekali aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di awal tahun 2024 ini. Salah satunya terkait perlindungan konsumen, yaitu terkait cara-cara penagihan dari DC Pinjol, terkait aturan-aturan persentase bunga yang diterapkan di pinjaman online legal. Apakah nantinya semua aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini akan terrealisasi, akan terbukti di lapangan, ataukah malah nantinya justru timbul permasalahan baru terkait aturan-aturan ini? Karena sebenarnya semua aturan-aturan tersebut memang seharusnya dipatuhi oleh perusahaan pinjaman online. Tetapi di tahun-tahun sebelumnya semua aturan OJK ini ada yang justru malah dilanggar oleh perusahaan pinjaman online. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu ketika OJK menerapkan persentase bunga 0,4% per harinya, nah, si pinjol legal ini mengakalinya itu walaupun tenornya 30 hari dengan persentase bunga 0,4% per hari, tetapi periode pembayarannya per 15 hari sekali. Sehingga dalam waktu 1 bulan, si debitur harus melakukan 2 kali pembayaran. Nah, dengan 2 kali pembayaran tersebut, otomatis persentase bunganya juga lebih mahal dan lebih dari 0,4% per harinya. Lalu nasabah atau debitur juga ada yang dikenakan biaya potongan administrasi di awal. Dan ada juga biaya-biaya siluman, biaya-biaya yang tidak terduga ketika pencairan dan ketika melakukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online legal tersebut. Nah, itu banyak sekali ditemukan di pinjol legal. Seperti contoh misalkan kita meminjam uang 1 juta rupiah di pinjol legal. Nah, dalam waktu tidak lebih dari 1 jam itu pinjaman kita dicairkan, tetapi ada potongan administrasi di awal. Sehingga kalau misalkan pinjam 1 juta itu ada pinjol yang memotong administrasi di awal dan uang yang dicairkan ke rekening kita itu hanya 723.000. Dan dalam waktu 14 hari setelah pencairan uang ke rekening nasabah atau ke rekening debitur, nasabah tersebut sudah harus mengembalikan 1.140.000 dalam waktu 14 hari. Nah, itu adalah contoh jebakan-jebakan yang dilakukan oleh pinjaman online terhadap nasabah-nasabah baru, dan ini melanggar aturan dari persentase bunga yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK ketika waktu itu menerapkan bunga 0,4% per hari itu, sehingga kalau misalkan pinjam 1 juta, cairnya 1 juta rupiah, dan dalam waktu 30 hari mengembalikan uang 1.120.000 rupiah, itu yang seharusnya. Tapi pada faktanya di lapangan justru banyak yang melanggar aturan tersebut. Bagaimana halnya ketika saat ini, bulan ini Januari 2024, mulai ditetapkan persentase bunga pinjaman online legal itu untuk pinjaman konsumtif sebesar 0,3% per hari maksimalnya. Dan untuk pinjaman produktif itu 0,1% per hari. Nah, kita sebagai orang yang mungkin belum pernah minjol saat ini dan mungkin pernah melihat iklan-iklan pinjaman online legal yang bertebaran di berbagai platform, baik itu di YouTube, di berbagai medsos, itu pasti ada yang namanya iklan penawaran dari pinjaman online. Apalagi sekarang memulai tahun 2024, walaupun mungkin 1 bulan yang lalu sekitar pertengahan Desember 2023 itu banyak pinjaman online yang hilang dari Play Store, dan mungkin iklan di media sosial juga berkurang. Itu dikarenakan ada semacam update sistem ke versi terbaru, dan mungkin ada pinjol legal yang membuat sistemnya itu berubah dari asalnya aturan pinjol 0,4% per hari pada tahun sebelumnya, dan sekarang karena mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi 0,3% per hari untuk pinjaman konsumtif.
Sehingga mulai pertengahan atau akhir Januari 2024 ini mulailah kembali bertebaran berbagai macam iklan dari pinjol legal ataupun ada juga yang ilegal. Nah, ini patut diwaspadai oleh kita yang saat ini belum pernah minjol, belum pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Kalian jangan sampai tergoda, jangan sampai betul-betul terpengaruh dengan segala macam jenis iklan dan penawaran dari pinjaman online. Karena itu hanyalah sebuah iklan, sebuah cara untuk menggait nasabah, untuk mempromosikan produk pinjaman online. Sehingga kita harus betul-betul bijak memilih ketika melihat iklan di pinjaman online. Walaupun itu statusnya pinjol itu legal, terdaftar di OJK, tetap kalian harus berhati-hati karena mungkin saja ada jebakan-jebakan yang mungkin timbul ketika kalian berusaha untuk melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online tersebut. Sebagai contoh, misalkan kalau nanti kalian menemukan ada pinjaman online legal yang sudah menerapkan peraturan bunga 0,3% per hari. Lalu pada faktanya ketika kita melakukan peminjaman uang di aplikasi pinjol tersebut, ternyata mereka atau pinjol-pinjol tersebut masih mengakalinya agar mendapatkan keuntungan yang besar dari lebih dari 0,3% per hari. Kalian boleh nanti berbagi pengalaman di kolom komentar. Karena sampai saat ini ketika mulai digulirkan aturan baru tentang persentase bunga di pinjaman online legal, saya belum pernah mendengar dari teman-teman saya atau dari siapapun yang mulai minjol di tahun 2024 ini, apakah persentase bunganya betul 0,3% per hari atau justru ada jebakan-jebakan lain, ada strategi lain yang dilakukan oleh perusahaan pinjol legal tersebut agar nasabah ini banyak yang terjebak, banyak yang tergiur dengan tawaran-tawaran bunga ringan, pencairan cepat, padahal pada faktanya justru ada semacam biaya-biaya siluman yang lain seperti biaya layanan, biaya administrasi potongan di awal seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang terpenting buat teman-teman semuanya, apapun aturan dari otoritas jasa keuangan, yang harus dijadikan pedoman oleh kita itu adalah prakteknya di lapangan. Praktek yang dilakukan oleh perusahaan pinjol tersebut, apakah betul sudah menerapkan dan sudah mentaati semua aturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Karena yang namanya perusahaan pinjol juga tidak mau rugi. Karena mungkin persentase 0,3% per hari itu buat mereka terlalu kecil. Sehingga mungkin mereka akan memutar otak bagaimana caranya agar mendapatkan keuntungan yang besar seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Saat bunga persentase di pinjol itu 0,4% per hari, mereka mengakalinya dengan periode pembayaran yang lebih singkat dan ada semacam biaya layanan dan juga biaya potongan administrasi di awal. Oke, demikian teman-teman seputar pembahasan tentang adanya aturan dari otoritas jasa keuangan, tentang persentase bunga di pinjaman online, tentang perlindungan konsumen, dan tentang cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya juga OJK menyarankan agar jangan sampai penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online itu melakukan cara-cara yang di luar etika seperti melakukan kekerasan, melakukan caci maki, penekanan dan sebagainya. Dan saat ini pula pada awal tahun 2024 ini sudah mulai kembali diperketat aturan penagihan dari DC pinjaman online tersebut. Tapi apakah faktanya di lapangan nanti betul-betul ditaati oleh perusahaan pinjaman online dan oleh debt collector pinjaman online tersebut? Kita tunggu saja, karena mungkin sampai saat ini sejak adanya diterapkan aturan yang baru dari otoritas jasa keuangan ini, saya belum menerima informasi dari sekitar saya bahwa pinjaman online ini justru malah tidak mentaati semua aturan dari otoritas jasa keuangan tersebut. Oke teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap berhati-hati terhadap segala macam penawaran-penawaran yang dilontarkan oleh pinjaman online, baik melalui iklan di media sosial ataupun langsung menelepon ke handphone kalian atau dari informasi dari teman kalian dan sebagainya. Karena itu ada berpotensi kalau kalian ceroboh bisa terjebak dalam lingkaran hutang di pinjaman online yang mungkin tidak akan pernah dilunasi. Tetap berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online, jangan mudah tergoda, dan ingat kalau misalkan kalian saat ini ada yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online, sudah tidak mampu membayarkannya, sebaiknya secepatnya kalian gagal bayarkan dan kalian jangan pernah lagi memikirkan pinjaman online. Jangan sampai kalian setiap hari banting tulang mencari uang, mencari rejeki, justru uangnya dikumpulkan hanya untuk membayar di pinjaman online. Itu hanya akan mensejahterakan masa depan pinjaman online. Yang harus kalian lakukan adalah tetap semangat, perjuangkan masa depan hidup kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.